Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun setiap kita berada. Sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Di setiap hari Rabu kita boleh mengambil waktu secara khusus bersama-sama menaikkan pokok doa syafaat kita. Sejenak mari kita mengambil waktu doa sebentar sebelum kita memuji Tuhan dan juga menaikkan pokok doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan, di mana sepanjang hari ini masing-masing kami boleh melakukan berbagai aktivitas, dan kami bersyukur untuk kesempatan di mana setiap Rabu sore menjelang malam hari kami boleh mengambil waktu untuk kemudian berdoa bersama dalam persekutuan doa malam. Pada saat ini dimanapun setiap kami berada, biarlah kami semua punya hati untuk bersama-sama rindu menaikkan berbagai pokok doa syafaat kepada Tuhan. Kami menyerahkan buat waktu doa kami ini dari awal hingga akhir. Biarlah Tuhan senantiasa memimpin juga memberkati setiap kami. Demi Kristus Yesus anakmu yang tunggal kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari kasih oleh Tuhan, setiap kita patut senantiasa menaruh percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam keadaan yang susah atau senang, mari kita mempercayakan hidup kita kepada Kristus yang senantiasa berada bersama dengan kita. Saya mengajak kita untuk menyanyikan lagu dari Kidung Puji-Pujian Kristen nomor 233 yang diberi judul Aku Percaya Padanya. Percaya padanya dan memuji Dia. Badai atau cuaca gelap, beratlah langkahku, asal percaya Tuhan, Dia pasti tolong. Ialah sobatku, sobat yang setia, bersandar Dia selama-lamanya. Badai atau cuaca gelap, beratlah langkahku, asal percaya Tuhan, Dia pasti tolong. Ya, dalam berbagai keadaan yang kita hadapi, biar setiap kita mempercayai hidup kita ini hanya kepada Tuhan. Ketika percaya kepada Tuhan, Dia beserta kita, Dia menolong kita. Mari kita pujikan bait yang kedua. Percaya padanya di jalan sempit, percaya padanya selalu ikut Dia. Meskipun letih dan lesu, susah hatiku, asal percaya Tuhan, Dia besertaku, Dia memanduku, kawan yang setia, yang di sisiku, Dia besertaku. Meskipun letih dan lesu, susah hatiku, asal percaya Tuhan, Dia besertaku. Saya akan membacakan bagian Alkitab dari Yesaya. Yesaya 25 ayat yang pertama berbunyi demikian. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, kalau kita membaca Yesaya 25 ini merupakan sebuah pengharapan dalam penghukuman yang dihadapi oleh umat Tuhan pada waktu itu. Dan kalau kita membaca di pasal sebelumnya, ada sebuah perikop yang diberi judul Bumi Dihancurkan. Mengapa bumi dihancurkan? Karena Alkitab menunjukkan
Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Dikatakan dengan jelas bagaimana Alkitab mencatat, bumi berkabung dan layu. Ya, dunia merana dan layu, langit dan bumi merana bersama. Sebuah ungkapan yang menunjukkan betapa manusia telah jatuh dan rusak dalam dosa yang ada. Tapi kemudian Alkitab menunjukkan ada pengharapan di dalam kesesakan yang dialami. Kalau kita membaca di pasal-pasal berikutnya, khususnya di pasal yang ke-26, Yesaya mengatakan bagaimana ada nyanyian puji-pujian karena kelepasan juga penghakiman yang diberikan Allah. Dikatakan bagaimana di ayat yang keempat, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Tapi saudara, kalau kita mencermati Yesaya 24, 25 dan 26 menunjukkan bagaimana di tengah berbagai situasi yang dihadapi, ada Tuhan yang terus nantiasa menunjukkan kasih setianya. Tadi kita membaca Yesaya 25 ayat yang pertama, dikatakan bagaimana umat diajak untuk kemudian meninggikan Tuhan, menyanyikan syukur bagi Tuhan. Sebab apa? Sebab kesetiaan Tuhan sungguh nyata dan rancangan Tuhan sungguh terjadi dalam kehidupan umatnya atau anak-anaknya. Dan kemudian di ayat yang 9 dengan dikatakan, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Bapak Ibu Saudara, secara khusus Alkitab mengajak kita untuk senantiasa menaruh kepercayaan kita, menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Dan hari ini saya mengajak kita untuk menaruh iman dan percaya itu hanya kepada Tuhan. Saat kita nanti menaikkan beberapa pokok doa syafaat, biar kita percaya bahwa di balik semua peristiwa dalam dunia ini, ada Tuhan yang turut serta dan terlibat. Ada Tuhan yang berdaulat dan setiap kita semestinya terus percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan yang tidak hanya berkuasa atas sejarah dunia ini, namun Tuhan yang senantiasa juga menyertai juga memimpin kehidupan setiap kita. Bapak Ibu Saudara, biarlah bagian Alkitab yang tadi saya bacakan menjadi pengingat buat kita untuk senantiasa percaya kepada Tuhan di tengah berbagai keadaan yang kita alami. Tadi Yesaya 26 ayat 4 mengatakan, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal, pertolongan kita. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menaikkan doa syafaat kita, saya mengajak kita kembali menyanyikan lagu tadi. Sebuah lagu yang mungkin jarang kita nyanyikan, sebuah lagu yang mungkin baru kita dengar hari ini. Namun lagu ini mengajak kita untuk kemudian masing-masing kita mempercayai hidup kita ini hanya kepada Tuhan. Mari kita pujikan lagu ini kedua baitnya. Percaya padanya tentu hidupku, percaya padanya dan memuji Dia. Badai atau cuaca gelap, beratlah langkahku, asal percaya Tuhan yang pasti tolong. Jangan sobatku, sobat yang setia, ku bersandar Dia selama-lamanya. Hari atau cuaca gelap, beratlah langkahku, asal percaya Tuhan yang pasti tolong. Kita pujikan bait kedua. Percaya padanya di jalan sempit, percaya padanya selalu ikut Dia. Meski ku letih dan lesu, susah hatiku, asal percaya Tuhan yang besertaku, yang memanduku, kawan yang setia, ya di sisiku.
hatiku, asal percaya Tuhan, Dia besertaku. Saat ini yang pertama saya mengajak kita berdoa buat dunia di mana kita tinggal. Mari kita berdoa buat dunia secara khusus berbagai negara yang masih terus bergumul menanggulangi virus corona. Mari kita berdoa dengan tekun bagi para peneliti di dunia ini yang sedang dan terus berjuang untuk membuat vaksin dan juga obat untuk menangani penyakit virus corona. Mari kita berdoa supaya vaksin ataupun obat bisa segera ada dan itu kemudian menolong untuk setiap penduduk dunia ini bisa beraktivitas kembali dengan lebih baik. Mari kita berdoa buat dunia di mana kita tinggal yang penuh dengan wabah penyakit virus corona ini. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa juga buat bangsa dan negara kita, Indonesia. Secara khusus mari kita berdoa bagi persiapan dan juga pelaksanaan dari pilkada serentak pada bulan Desember mendatang. Ada pilkada yang berlangsung di 270 daerah, 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota yang akan mengadakan pilkada. Mari kita berdoa supaya semua berjalan dengan baik dan kita berdoa juga supaya adanya pilkada ini tidak membuat penyebaran semakin meluas buat virus corona. Mari kita juga berdoa buat upaya pemerintah menanggulangi berbagai hal yang terjadi begitu dalam masalah politik ataupun keamanan. Mari kita berdoa menyerahkan buat bangsa negara kita, Indonesia. Mari kita berdoa. Selanjutnya mari kita berdoa buat Kota Bogor, kota di mana kita saat ini tinggal dan juga sebagian dari antara kita melakukan usaha atau pekerjaan di Kota Bogor. Mari kita berdoa supaya masyarakat yang ada di Kota Bogor dapat dengan patuh mengikuti aturan yang diberlakukan dengan disiplin, dengan jaga jarak, mencuci tangan juga memakai masker. Mari kita berdoa supaya dengan kedisiplin dari masyarakat Kota Bogor, virus corona dapat segera tidak menular dengan baik lagi. Mari kita berdoa menyerahkan buat Kota Bogor ini. Selanjutnya kita akan berdoa buat gereja kita. Mari kita berdoa bagi suksesi pelayanan di majelis gereja. Kita berdoa bagi persiapan pergantian majelis gereja dan tidak hanya buat pergantian di majelis gereja namun juga kepengurusan di beberapa komisi yang ada supaya Tuhan yang boleh memimpin dan juga menolong. Kita berdoa menyerahkan sekali lagi buat majelis gereja dan juga pengurus komisi yang akan berganti serta kita berdoa juga
buat program dan juga kegiatan gereja di tahun 2021 mendatang. Di tengah situasi yang masih tidak menentu, biarlah Tuhan memimpin dan menolong sehingga majelis juga hamba Tuhan bisa memikirkan yang terbaik buat pelayanan yang ada di rumah Tuhan. Mari kita berdoa menyerahkan buat hal ini. Bagi gereja, kita tidak hanya berdoa bagi organisasi, tapi kita berdoa juga bagi setiap jemaat yang adalah orang-orang di dalamnya. Mari kita berdoa buat saudara seiman kita yang bergumul dengan usaha mereka atau pekerjaan, bergumul dengan kesehatan, bergumul dengan kehidupan rumah tangga atau keluarga. Demikian juga yang punya berbagai kerinduan dan juga harapan supaya Tuhan yang boleh terus senantiasa menopang dan menguatkan. Mari kita berdoa menyerahkan buat setiap jemaat Tuhan dalam berbagai kehidupan, tantangan kehidupan yang dihadapinya supaya Tuhan terus menopang dan menguatkan. Mari kita berdoa. Yang terakhir, saya memberi kepada setiap kita kesempatan menaikkan doa secara pribadi. Mari memohon supaya Tuhan yang menolong sehingga setiap kita dalam situasi dan kondisi yang sulit seperti sekarang ini, masing-masing kita bisa tetap bertumbuh secara rohani dan juga terus berusaha untuk menjadi berkat bagi sesama. Dan biar setiap kita juga menaikkan segala seruan pribadi kita kepada Tuhan dan memohon Tuhan yang boleh terus menopang setiap kita. Mari kita menaikkan doa secara pribadi bagi kehidupan diri kita masing-masing. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan di sepanjang hidup yang kita jalani, biar setiap kita terus senantiasa menaruh percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada firman yang akan terus menguatkan dan juga menolong kita, percaya kepada pribadinya yang telah berkorban bagi diri kita, dan biarlah masing-masing kita kemudian setia sampai akhir mengikut Kristus. Mari kita pujikan lagu Ku Percaya Pada Yesus dari Kidung Puji-Pujian Kristen nomor 222.
sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Kita pujikan bait yang ketiga. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Sejenak kami boleh mengambil waktu untuk bersama-sama memuji-Mu dan menaikkan beberapa pokok doa syafaat kepada Tuhan. Kami meyakini bahwa Tuhan mendengarkan setiap seruan kami dan akan menjawabnya sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Pada saat ini mari Tuhan yang boleh terus memberikan kepada setiap kami kesetiaan untuk senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan. Demikian pula masing-masing kami pun ya Bapa, Tuhan tolong supaya menaruh pengharapan dan kepercayaan kami hanya kepada Engkau. Terima kasih buat waktu doa dan menyerahkan untuk waktu-waktu doa berikutnya supaya setiap kami juga boleh setia hadir dalam waktu doa yang ada. Terima kasih ya Bapa, kami menaikkan segala puji dan syukur kami dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Kristus Yesus. Amin. Silakan saat teduh, persekutuan doa kita selesai. Sampai jumpa dalam persekutuan doa berikutnya. Tuhan memberkati setiap kita.